Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayangnya sampai hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah saum di bulan mulia, bulan Ramadan, bulan yang Allah muliakan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama berbagi, kita akan sama-sama merenungi tentang cinta. Insya Allah saya akan menyampaikan satu tema, cinta tanpa tapi. Mendengar kata cinta tentunya ini bukan satu hal yang aneh, bukan satu hal yang baru ya. Apalagi saat ini sedang booming ya. Ada satu sinetron yang sedang menjadi buah bibir ya, yaitu Ikatan Cinta. Oleh karenanya ya sore hari ini kita akan sama-sama membahas nih, sesungguhnya cinta itu seperti apa, kemudian ya harus bagaimana menempatkan cinta yang sebenarnya. Cinta adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tanamkan di setiap hati hambanya. Bahkan bukan hanya manusia, binatang pun Allah tanamkan cinta. Terbukti sampai hari ini kita belum pernah mendengar ada harimau memakan anaknya sendiri. Ya. Kenapa? Karena ada cinta. Nah, namun tentunya kita juga seringkali melihat bahwa ada manusia mungkin di sekitar kita, sahabat kita, saudara kita, atau mungkin kita sendiri yang dibutakan oleh cinta. Dan dengan cinta tersebut bukannya kebaikan yang didapat, bukan kebaikan yang diperoleh. Namun karena cinta justru malah terperosok ke dalam jurang maksiat. Di zaman sekarang ini kita dapati, kita lihat, baik itu di televisi maupun real di dunia nyata di sekitar kita, muda-mudi dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi memadu kasih. Padahal belum ada akad yang menghalalkan, belum ada akad atau ikatan suci di antara mereka. Dan ketika ditegur, apa jawabnya? Udah biasa. Kan cuman ngobrol doang. Cuman pegangan tangan kok. Pacarannya kan masih wajar, nggak terlalu berlebihan. Dan masih banyak lagi pembelaan-pembelaan yang luar biasa. Bahkan yang kita prihatin adalah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, atau anak-anak kita yang sudah mengenal Islam. Ketika ditanya, "Nak, kenapa kamu kok pacaran-pacaran segala sih?" "Nggak apa-apa mah, adek kan pacarannya juga syariah mah. Adek kan kalau pacaran nanti bisa saling ngingetin. Kalau bangun tidur nanyain udah sholat subuh apa belum. Terus kalau di bulan Ramadan kan janjian mah bisa taraweh bareng, buka puasa bareng." Naudzubillah. Hati-hati. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, terutama ayah bunda, mohon berhati-hatilah menjaga putra-putri kita. Jangan sampai rasa cinta menjerumuskan kita semua. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, lantas apakah cinta yang salah? Apakah cinta yang tentunya ini yang menjadi penyebab terjerumusnya manusia ke dalam jurang dosa? Tidak, sahabat-sahabatku sekalian. Bukan cintanya yang salah, tetapi kitalah yang keliru menempatkan cinta tersebut. Kitalah yang keliru memberikan landasan dari cinta tersebut. Kenapa demikian? Karena di dalam sebuah riwayat, dalam satu hadis, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa seseorang kelak itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, namun pertanyaannya, siapa yang ingin kita bersamai kelak di akhirat? Ada sosok manusia yang luar biasa, yang cintanya begitu besar. Bahkan di penghujung usianya, beliau
Yang beliau ingat, yang beliau khawatirkan adalah umatnya. Ketika beliau mau dijemput oleh malaikat maut, yang beliau khawatirkan, yang keluar dari lisan beliau adalah bagaimana umatku kelak sepeninggalku. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, beliau begitu amat besar cintanya pada kita. Nah, namun pertanyaannya, apakah kita mencintai beliau SAW? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita mulai tempatkan cinta kita, rasa cinta yang sudah Allah karuniakan dalam hati kita, dalam track yang sebenar-benarnya. Dimulai dengan mencintai satu sosok manusia yang Allah kirim ke muka bumi ini menjadi jalan kebaikan, menjadi jalan hidayah bagi kita semua. Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, namun kembali lagi muncul pertanyaan. Kalau memang cinta, sudah benarkah kita mencintainya? Apakah kita sudah mengenalnya? Apakah kita sudah benar-benar mengikuti apa yang beliau SAW contohkan? Sehingga keseharian kita diwarnai dengan warna yang sudah beliau jauh-jauh hari contohkan kepada kita semua. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ketika pertanyaan itu muncul, kita menjawab, saya cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi, nah ada tapinya. Contoh sederhana, benar nggak cinta sama Rasul? Kalau beneran cinta sama Rasul, tadi pagi sholat tahajud nggak? Cinta sih sama Rasul, tapi kan kalau tahajud ngantuk. Ditanya lagi, oke kalau tahajud ngantuk. Punya uang kan? Ada. Sudah sedekah belum? Iya sih, ada uang mah. Tapi kan ini untuk kebutuhan hidup. Dan banyak tapi-tapi yang lain. Katanya cinta, tapi setelah cinta pakai tapi. Ada tapinya. Nah ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah yang harus kita hindari. Yang harus kita lakukan, yang harus kita luruskan setelah kita mengaku bahwa diri kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, maka hilangkan tapinya. Dengan cara apa? Yuk, mulai hari ini kita mulai belajar mencintai baginda Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya cinta. Dengan apa? Yang pertama, kenali sosok beliau SAW. Dengan apa? Baca sirahnya, baca riwayatnya. Kita mulai kepo dari sekarang. Bagaimana kehidupan sosok manusia mulia. Kemudian setelah kita membaca riwayatnya, membaca sejarahnya, mengenal kepribadiannya, yuk kita mulai amalkan. Kita ikuti, kita contoh, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang berikutnya, minimal kalaupun belum semua kita mengikuti apa yang beliau SAW contohkan, maka minimal saat nama baginda Rasulullah Muhammad SAW disebut, maka berselawatlah kepadanya. Semoga dengan hal ini bisa membuktikan bahwa kita benar-benar cinta kepada baginda Rasul. Kita buktikan bahwa cintanya baginda Rasulullah SAW tidak bertepuk sebelah tangan. Bahwa kita buktikan cinta kita berada di jalur yang benar. Cinta kita berada di track yang lurus. Cinta bukan membawa maksiat, bukan mengantarkan kita ke dalam jurang kemaksiatan, namun cinta mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasul, cinta tanpa tapi. Demikian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi, Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka untuk sahabat-sahabat, ayah bunda yang berada di rumah. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Selamat mencintai karena Allah. Masih berkegiatan di rumah?